tema kali ini adalah mewaspadai gerakan destruktif. Destruktif itu kita sederhanakan saja artinya ya Bu, gerakan yang merusak Islam dari dalam. Kita sederhanakan saja. Ini kelompok yang mengatasnamakan Islam, dia Muslim, tapi pemahamannya, ideologinya maupun gerakannya justru merusak Islam dari dalam. Saya senang sekali dengan tema ini karena memang saya diamanahi sebagai kepala bidang agama, ketua bidang agama FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Lampung, lembaga di bawah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Waduh, ngomong teroris kita nih Bu jadinya. Tapi nggak apa-apa, kita harus cerdas. Kita harus mengerti. Hanya saja saya akan tarik dulu dari tema yang ada. Ada 3 hal penting untuk mewaspadai kelompok destruktif ini. Pada mulanya kelompok destruktif, kelompok yang merusak ini, ciri mendasarnya adalah mereka merasa kelompoknya paling benar. Ini sudah ciri. Ibu-ibu merasa paling benar nggak sih? Kalau sudah ada rasa saja itu udah destruktif loh Bu. Coba suami istri saja, kalau merasa paling benar berantem nggak? Ya berantem, nggak ada yang mau ngalah kan? Istri egois, padahal suaminya udah peras keringat banting tulang. Apa aja salah terus lakinya. Yang benar bininya dewe. Siap-siap Bu, lakinya kawin lagi. Iya kan? Karena bininya destruktif. Sama kayak ibu kan, punya laki destruktif. Mau bener dia dewe, kerjaannya marah-marah. Enak gak Bu? Nggak enak kan? Kerjaannya marah-marah, emosional. Telat ngambil handuk marah, telat bikin kopi marah. Istri Bu saking lelah dimarah sambil bikin kopi ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Bener kan? Saking sebelnya, ibu-ibu nggak doa begitu ya. Saking sebelnya sama suami, itu destruktif. Mengapa suami jadi destruktif? Karena dia merasa paling benar. Mengapa istri destruktif? Karena dia merasa paling benar. Beragama juga begitu Bu. Orang-orang menjadi destruktif karena dia ta'assub, fanatisme golongan, fanatisme kelompok yang sangat berlebih-lebihan. Makanya kullu hisbim bima ladaihim farihun, tiap-tiap kelompok, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka masing-masing. Ini potensi destruktif ini. Makanya kalau sekarang umpama nih ibu-ibu ikut pengajian, kemudian diklaim di kelompok itu kita paling benar, yang lain salah semua. Kita paling sunnah, yang lain bid'ah semua. Kita paling beriman, yang lain kafir semua. Saran saya segera mundur dari kelompok itu. Jangan ikut-ikutan. Jangankan sama tetangga Bu, sama laki bisa berantem itu. Ada ibu-ibu sama suami nggak hormat lagi gara-gara beda aliran. Sampai segitunya. Karena didoktrin sedemikian rupa. Si ibu ini gara-gara ikut majelis taklim di sana, dia lebih hormat sama gurunya, lebih taat sama nakib sama murabbinya daripada sama suaminya. Ujung-ujungnya dia mengkafirkan suaminya. Nah, hati-hati sekali. Itu sudah potensi destruktif. Makanya para ustadz, para kiai, para ulama sesungguhnya tidak boleh mengajarkan kepada umat ini fanatisme golongan. Merasa paling benar itu tidak boleh. Nah, sudah ada rumusnya sebetulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kuffu amman qala la ilaha illallah, kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini enak, maksudnya apa?
apapun madhabnya, apapun golongannya, apapun organisasi yang diikutinya, kemanapun afiliasi kecenderungan pilihan politiknya, dia tetap saudara saya. Wala nukaffiruhu bidzambin, jangan mengkafir-kafirkannya walaupun dia bikin dosa. Bu, ibu-ibu ini punya dosa? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget. Banyak ibu-ibu atau banyak saya? Kayak kasih rumusnya, man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Oh, saya ya, Bu. Ya, orang banyak ngomong banyak dosa, tapi manusia itu walaupun banyak dosa, sebesar apapun dosa yang dikerjakan yang nggak boleh dikafirkan. Nggak boleh. Ini peringatan dari Nabi. Wala nukaffiruhu bidzambin. Kita nggak boleh mengkafirkannya walaupun dia berbuat dosa sekalipun. Jadi umat Islam itu tidak boleh temperamental beragama. Oh, orang berbuat salah dikit kafir, orang itu dikit munafik. Emang Tuhan dia itu. Nah, ini hati-hati. Nabi sudah ingatkan itu. Wala nukhrijuh minal islami bi'amalin, dan jangan pernah mengklaim, menuding orang sudah keluar dari Islam walaupun dia mengerjakan satu amalan yang tidak engkau sepakat. Ini sudah rambu-rambu agar kita enggak ta'assub. Kita meyakini apa yang kita lakukan itu benar, wajib, tapi tidak perlu menyalahkan orang lain. Kalau kata kakek saya, jadi orang benar itu wajib, merasa paling benar itu salah. Jadi orang baik itu wajib, merasa paling baik itu salah. Jadi orang beriman itu wajib, tapi merasa paling beriman itu salah. Justru yang merasa paling benar itu masuk neraka nantinya. Kasih tahu sama ibu-ibu dan pemirsa semua, orang yang merasa paling beriman, orang yang merasa paling bertakwa justru masuk neraka walaupun dia nggak pernah berbuat maksiat. Lu kok Pak Ustadz ngomong begitu? Nah, ini buat ilmu buat kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena hanya Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Cuman Allah yang paling tahu. Ini ada keterangannya biar untuk menegaskan apa yang saya sampaikan tadi. Orangnya soleh, enggak pernah berbuat maksiat, tapi masuk neraka. Nabi bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian semua yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sehasta itu sesiku ya Bu ya, tinggal sehasta, deket banget sama surga. Seumur hidup nggak pernah meninggalkan sholat, puasa Ramadannya full, puasa sunnahnya juga rajin, hatam Al-Quran seminggu sekali. Ibu-ibu seminggu sekali hatam Quran? Enggak. Ibu-ibu bisa nggak sehari sekali hatam? Jangan, nggak ngurus laki nantinya. Yang ngatamin Quran nggak ngurus laki. Kalau ibu-ibu ngurus laki, Bu, wah itu pahalanya gede itu. Jadi ada perempuan kerjaannya ngatamin Quran, tapi laki nggak di dalam diri dia ada keyakinan, oi, gua ini paling beriman ini, saya ini paling bertakwa ini. Ketika dia sudah merasa paling beriman, merasa paling bertakwa, maka dia mengkafirkan yang nggak sama-sama dia. Sudah ada kejadiannya dari sahabat Nabi juga, namanya Dzul Khuwaisirah, hafal Quran 30 juz tapi masuk neraka. Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz tapi masuk neraka. Gara-gara apa? Yang nggak sepaham sama dia salah semua. Lalu dia membunuh sahabat Nabi. Yang dibunuh nggak tanggung Bu, Imam Ali,
karamallahu wajhah, dibunuhnya pada bulan suci Ramadan. Karena dia anggap kafir, yang beriman dia saja. Nah, ini sudah rambu-rambu dapat pertama ya. Rambu pertama, jangan merasa paling benar. Kelompok destruktif adalah kelompok yang merasa dirinya paling benar. Apapun nama golongannya ya, apapun kelompoknya, kalau sudah begitu salah, menyimpang. Dua sekarang. Yang kedua, kelompok destruktif ini adalah kelompok yang mengedepankan dengki dan kebencian. Karena itu yang merusak. Kita ngambilnya ke nas-nas saja dulu semua, biar enggak diceritakan oh Pak Ustadz ini ngarang sendiri. Ini kan enggak ngarang, hadis semua kan, nas semua yang disebutkan. Baik, Nabi bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, telah menjangkiti kalian penyakit destruktif. Wah, ini terjemahan lebih kerennya kan, penyakit destruktif yang menjangkiti umat-umat sebelum kalian. Mengapa disebut penyakit destruktif? Karena inilah yang menghancurkan umat-umat terdahulu kala, kata Nabi. Jadi umat dahulu kala hancurnya gara-gara penyakit ini. Mereka tadinya satu lalu bercerai-berai. Merekanya tadi bersaudara lalu mereka saling bermusuhan. Nah, apa penyakit destruktif itu? Al-hasad wal baghdha, kedengkian dan permusuhan. Atau saya lebih sederhana mengatakan begini, kedengkian dan kebencian. Al-hasadu wal baghdha, dengki. Dengki itu destruktif, merusak sekali. Pernah dengar cerita Qabil dan Habil? Anak bapak moyang kita, Nabi Adam alaihi salam, mereka saling bunuh, bukan saling membunuh. Qabil membunuh Habil. Gara-gara apa? Dengki. Dengki itu bahasa kita. Bahasa gaulnya dengki itu apa? Sirik. Lo sirik amat sama gua. Iya. Mary, nah bahasa Arabnya Mary ya Bu. Arab nangendi ya. Ya itu gara-gara Mary. Orang rusak tuh gara-gara Mary loh Bu. Mary, iri, dengki, kalau kata orang gaul itu syirik. Oh, syirik itu artinya menyekutukan Allah loh. Tapi kan bahasa pasaran ya, bahasa anak-anak muda zaman sekarang. Nah, itu destruktif sekali. Pembunuhan pertama dalam sejarah hidup umat manusia karena Mary, karena dengki, karena iri. Bahkan diusirnya iblis dari surga itu mulanya dari Mary. Mary sama Nabi Adam. Jadi iri dia sama Nabi Adam, maka digodanya si iblis ini. Sudah Mary takabur pula ya Bu, sombong, maka diusir dari surga. Nah, hati-hati dengan penyakit ini. Inilah yang sebetulnya sangat merusak. Orang yang iri itu orang yang paling tersiksa di dunia ini. Betul nggak Bu? Tersiksalah. Tetangga beli kulkas panas, tetangga ganti mobil menggigil, tetangga ganti motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Panas Bu, nggak enak, nggak nyaman hidup begitu. Apalagi laki dapat bini suka meri-merian, sial lakinya itu. Laki pulang kerja capek-capek, "Pah, tetangga ganti TV, papa kapan? Pah, tetangga ganti mobil, papa kapan? Pah, tetangga ganti istri, papa kapan?" Nah, itu dia yang dimau ya Bu. Artinya dengki. Dengki itu sangat menyiksa. Makanya ibu-ibu bisa menciptakan surga pada diri kita kalau kita bisa memanage hati tidak iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Hidup paling nyaman tuh begitu loh Bu. Jadi ngelihat orang lain susah, ikut senang melihat orang lain senang. Surga itu, surga beneran itu. Tetangga senang, ibu-ibu alhamdulillah ikut senang. Tetangga susah, alhamdulillah lagi. Tetangga susah, innalillah. Kita ikut berbelasungkawa. Itu ciri orang baik. Jadi kalau ibu-ibu pengen mengidentifikasi saya ini orang baik atau bukan, ngaca di cermin hati kita.
Apakah kita senang kalau ngelihat orang lain senang dan ikut susah melihat orang lain susah? Dia orang baik. Nggak susah nyari orang baik itu. Tapi berat juga ya Bu ya. Coba kalau dibalik, ngelihat orang lain senang susah, ngelihat orang lain susah senang. Walaupun ibu-ibu jilbabnya nyengser di tanah, bersih halaman sama jilbabnya sekalian jadi sapu, dia bukan orang baik, belum menjadi orang yang baik. Ini destur kita pada al-hasadu, kedengkian, wal baghdha, dan kemudian kebencian. Ini dua penyakit yang sangat berbahaya itu. Kalau sudah dengki naik menjadi sebuah kebencian. Saya sering menyampaikan begini, marah boleh, benci jangan. Mengapa? Karena marah itu letupan emosi, sedangkan benci penyakit hati. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Pernah ngambek nggak Bu? Sering ya Bu. Ngambek boleh. Asam banget kalau ngambek itu. Tidur aja tengkurap. Nadahinnya itu yang susah Bu. Ditarik-tarik, enggak bangun-bangun. Kayak pengalaman aja saya nih Bu ya. Enggak bangun-bangun. Murep aja bawaannya itu. Kalau itu saya sudah punya caranya sekarang Bu. Kalau bini tengkurap enggak bangun-bangun, beber yang merah-merah itu sederet, bangun sendiri dia Bu, balik sendiri. Ternyata ibu-ibu ini pintar juga cara menghiburnya, cara ngebujuknya. Jadi balik lagi, kebencian itu penyakit hati, itu sangat berbahaya sekali. Makanya ibu-ibu tersinggung kayak manapun sama tetangga, jangan benci. Tetangga boleh jadi salah ngomong ya Bu, namanya manusia, betul nggak kira-kira? Salah ngomong. Tapi kalau ibu-ibu ngebenci, itu yang bahaya. Benci ini penyakit soalnya. Apalagi mohon maaf, kebencian atas nama agama. Itu jangan, itu dosa besar. Saya lucunya orang Indonesia ini hanya beda pilihan politik ngebenci. Hanya beda afiliasi politik. Kan alangkah Abu tadi saya nggak enak nyebutin bahasa itu, tapi sudah diwakili oleh beliau lah. Nggak apa-apa, nggak usah disebut ya Bu. Ya, saya yang nggak usah nyebutnya. Ada apa dengan kita ini? Kok orang nggak bisa berpikir sederhana? Contoh sederhana Bu, karena kan sudah berlalu ya, nggak apa-apa, udah masa netral nih kan, udah masa netral. Saya sama istri saya itu beda pilihan politik loh Bu. Waktu Pilpres 2019, saya milih 01. Awas jangan ngomongin saya cebong. Awas ya. Saya memilih 01. Istri saya 02. Nah kalau saya namanya cebong, istri saya kampret. Kan begitu ya Bu. Anak saya apa dong namanya? Kan begitu. Jadi kecepirit gitu namanya. Begitu. Saya tanya, ini benar-benar terjadi loh. Luar dari TPS saya tanya istri saya, Bunda. Keren Bu. Saya manggil istri saya itu Bunda. Dia manggil saya Abi. Agak aneh ya Bu, kok bukan Abi Umi ya. Bunda. Yang tahu rahasianya Abi sama Hari itu rahasianya. Jadi Bunda, kata saya, milih siapa? Prabowo lah kata dia. Abi, ya Jokowi. Bagus kata saya. Langsung tak cium keningnya. Lo ngapa? Saya nggak marah. Hebat kamu. Berani beda pilihan sama suami, itu bagus. Orang mah berantem gara-gara 0102. Kita mah akur. Wah kalau saya marah bahaya Bu, boikot dia balik nantinya. Apa jadinya? Nah ini contoh sederhana. Jadi jangan sampai hal-hal yang sifatnya politis, urusan duniawi kan politik itu kan. Ngapa sih membuat kita harus terbelah, harus membuat kita bermusuhan satu sama lainnya? Itu kan pilihan kita masing-masing, pilihan yang sederhana. Nah, hilangkan iri dan kebencian. Mudah-mudahan hidup kita akan menjadi tenang. Karena begini soalnya. Zaman dahulu umat Islam perang itu gara-gara itu, Bu. Adu domba kebencian. Khalifah Utsman itu khalifah yang keberapa? Ya diingat ya Bu, khalifah keberapa? Ketiga, pintar ya. Kirain lupa. Khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman itu dibunuh.
Yang ngebunuhnya itu bukan Abu Jahal, karena Abu Jahalnya juga nggak ada lagi. Yang ngebunuhnya itu sahabat Nabi sendiri. Gara-gara apa? Kedengkian dan kebencian. Jadi rumahnya didemo, Bu. Didemo 40 hari 40 malam, bukan rumah, kota Madinah. Didemo 40 hari 40 malam. Tuntutannya apa? Utsman mundur dari khalifah atau mati. Kayak demo kemarin, Jokowi suruh mundur. Itu demo apaan sih? Emang kalau ganti presiden udah pasti lebih baik? Belum tentu kan? Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Dulu Utsman dituntut mundur. Karena Utsman gak mau mundur, Bu. Orang manjat dinding rumahnya. Lagi sholat tahajud, Khalifah Utsman lagi sholat tahajud nih. Ini baterainya nih, coba ganti itu. Sholat tahajud, ditombak dadanya, tembus ke belakang, muncrat darahnya. Itu yang bunuh Utsman siapa? Sahabat Nabi sendiri. Coba bayangkan, mungkinkah Khalifah Utsman korupsi? Nggak mungkin kan? Nah itulah fitnah politik. Nggak kan Imam Ali dibaiat menjadi khalifah, terjadi demo besar-besaran. Demonya ini dipimpin oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang berangkat dari rumah demo itu ikhlas semua, Bu. Sama kayak adik-adik mahasiswa yang demo itu ikhlas, tapi di lapangan banyak penyusup-penyusup, banyak provokator. Itulah yang terjadi zaman itu. Ada provokator namanya Jalabah, dipanahnya gubernur Basrah, kena di jantungnya, maka terjadi perang saudara. 18.000 sahabat Nabi meninggal, 15.000 dari kubu pendemo Aisyah Ummul Mukminin, 3.000 dari kubu pemerintah. Gara-gara apa? Demonstrasi. Saya nggak ingin lihat emak-emak Al-Karim Rasyid demo gitu. Udahlah, Bu, urusan laki-laki lah, ngapain demo-demo ya? Kan begitu. Kita harus selesaikan masalah itu bersama-sama. Karena sudah ada sejarah kelamnya. 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin, demo Muawiyah. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Bukan perang melawan Imperium Romawi Persia, bukan perang melawan kafir Quraisy, perang saudara. Ini agak ngerok dikit suaranya ya. Perang saudara. Makanya jangan mau dipola, dikendalikan oleh orang-orang yang iri dan benci. Jangan mau. Nah, termasuk di bangsa kita, amankan negara kita ini. Jangan dilestarikan keirian dan kebencian tersebut, karena itu yang sangat merusak sekali. 2 ya. Nah, 3 sekarang. Ketiga, potensi destruktif itu, nah ini yang lebih parah sebetulnya, Bu, yakni Khawarij. Khawarij itu sebenarnya diakumulasi dari semuanya. Khawarij itu apa? Kelompok yang melawan pemerintah yang sah, itu Khawarij artinya. Itu destruktif sekali. Kelompok yang melawan pemerintah yang sah. Jadi para ulama mendefinisikan Khawarij itu secara istilah artinya man kharaja minal imam. Siapa saja yang keluar dari imam, siapa saja yang keluar dari pemerintah atau memberontak kepada negara, itu namanya Khawarij. Nah, Khawarij ini secara histori adalah kelompok yang keluar dari ketaatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Waktu itu khalifahnya Ali ya, Bu ya. Dan tidak juga menyepakati Muawiyah yang memberontak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu Khawarij secara histori begitu. Tapi secara nilai, Khawarij itu artinya semua kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Itu namanya Khawarij. Ini kelompok yang paling destruktif. Coba kita lihat. Suriah itu hancur gara-gara kelompok ini loh, Bu. Ada orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Irak itu hancur gara-gara kelompok ini. Yaman itu hancur gara-gara kelompok begini. Ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Indonesia yang gagal dihancurkan dengan cara itu. Sudah ada percobaan tapi gagal. Dulu DITII, habis itu PKI. Itu kan kelompok-kelompok yang ingin merongrong kekuasaan ya, Bu. Tapi gagal semua, selesai semua. Tapi boleh jadi, Bu,
DETII, NII bangkit kembali, PKI bangkit kembali, tapi dengan wajah yang berbeda. Yang intinya mereka ingin membubarkan negara dan melawan pemerintah yang sah. Itu tidak boleh sama sekali. Oke, saya ingin ambil ke prototipe awal dulu. Kelompok ini namanya Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini adalah sahabat Nabi. Nabi sedang membagikan ghanimah, harta rampasan perang. Maka Dzulkhuwaisirah ini mengkritik Nabi. Ya Rasulullah, itu sudah di hadis lain ya. Tapi aslinya kalau di bahasa asalnya bukan ya Rasulullah, dia nyebutnya ya Muhammad. Nyebut nama. Kurang ajar nih orang ya. Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, adillah. Orang ini nuduh Nabi enggak adil. Makanya Bu, kelompok-kelompok yang melawan pemerintah atas nama agama itu selalu mengatakan apa? Pemerintah enggak adil kan? Tuduhannya sama. Pemerintah berbuat zalim. Saya sering nanya sama orang itu, kalau diskusi sama saya pasti patah dia. Yang mana yang zalimnya? Tunjukkan sama saya, kata saya. Menzalimi ulama, ulama yang mana yang dizalimi? Walaupun Ustadz Suparman, Bu, kalau berbuat kriminal masukin penjara. Ya bayar. Ya kriminal. Ada ribuan ulama di Indonesia ini anteng-anteng saja. Ada ribuan santri, ribuan pondok pesantren, jutaan santri anteng-anteng saja. Yang mana? Jadi narasi-narasi kebencian yang menuduh pemerintah enggak adil, pemerintah zalim, itulah narasi kelompok Khawarij. Jangankan cuman SBY, jangankan cuman Jokowi, jangankan cuman orang Indonesia, Nabi aja dikatakannya enggak adil. Coba, dulu Khalifah Utsman dibunuh dengan tuduhan apa? Enggak adil. Imam Ali dibunuh dengan tuduhan apa? Enggak adil. Kurang adil apa sih Nabi? Saya manusia paling bertakwa, kata Nabi. Nah, bahasa itu ditarik kemudian ke zaman sekarang pun dengan bahasa yang sama. Balik ke Dzulkhuwaisirah tadi. Kata Dzulkhuwaisirah, Bu, agak galak dikit nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa, ini penting buat ilmu ibu-ibu biar nggak mudah dipolitisir orang. Ini apalagi zaman media sosial ini. Orang cuma percaya dengan share-sharean di sini tanpa cross check sama sekali. Makanya fitnah paling kejam itu ya Bu sekarang ini. Orang nggak peduli itu benar atau tidak. Yang penting yang dikatakan jelek itu orang yang nggak dia suka di-share kembali sama dia. Itu berbahaya sekali sebetulnya. Dzulkhuwaisirah nuduh Nabi nggak adil. Kata Nabi, kalau saya nggak adil, gimana kalian? Kata Nabi. Saya ini orang yang paling bertakwa, masa saya nggak adil? Dzulkhuwaisirah berdiri, balik kanan, pergi. Bukannya minta maaf. Oi sahabat nggak tahan Bu, kata sahabat, ya Rasulullah izinkan saya menggal leher orang ini nih. Alangkah ngelunjaknya dia. Kata Nabi, da'hu, biarin, nggak apa-apa. Kalau kalian bunuh dia sekarang, orang akan nuduh Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Tapi ya Rasul, dia berkata dengan lisannya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Udah biarin, kata Nabi. Tapi setelah aku tidak ada, orang ini nggak satu. Bukan lagi rajulun tapi qaumun. Dia bukan lagi sendiri tapi sekelompok. Nah, kalau mereka aku sudah tiada nanti, kata Nabi, wajib kalian memerangi mereka. Ciri mereka itu begitu. Mereka selalu melawan kepada pemerintah yang sah. Ini kelompok ini. Nah, maka terkait dengan kelompok-kelompok ini Nabi bersabda, sayakhruju qaumun fi akhir zaman, akan segera keluar sekelompok orang di akhir al-ahdathul asnan, usia mereka masih muda-muda, sufahaul ahlam, otak mereka rusak, sudah dicuci otaknya. Nanti ibu-ibu saya kasih tahu cara nyuci otak itu gimana. Sudah dicuci otaknya. Yaquluna min qauli khairil bariyah. Kelompok itu kalau ngomongin agama Bu, selalu mengatasnamakan perkataan khairul bariyah, perkataan sebaik-baiknya makhluk. Nabi, Quran sunnah yang disebutnya. Makanya ibu-ibu jangan heran kalau ngaji ke mereka. Memang ada di Lampung ini ada, tapi jangan tunjuk jidat, enggak enak ya. Kata Abi Samhari, jangan detail amat Ustadz, katanya. Iya juga ya. Jadi ada, mereka paling fasih ngutip Quran hadis. Nipu kita mereka. Mereka ngomong agama tapi melawan pemerintah yang sah. Itu bahaya.
Karena di agama nggak boleh melawan pemerintah yang sah. Nanti saya kasih tahu dalilnya juga itu. Banyak betul PR pengajian kita ini ya. Jadi sekali lagi mereka mengatasnamakan agama, la yujawizu imanahum hanajirahum, padahal iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Cuman di mulut saja mereka bicara tentang iman dan ketakwaan. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Hari ini mereka sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Itu maksudnya. Makanya mereka ini Bu dikit-dikit halal kafir. Makanya jangan heran kalau mereka sampai ngebom dan lain sebagainya. Karena mereka mudah menghalalkan darah orang lain. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, dan dimanapun kalian jumpai mereka, kata Nabi, perangi mereka. Bukan ada perintahnya. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jadi mereka ini soleh, mereka ini bahkan ada di antaranya yang hafal Quran, mereka ini ada di antaranya memang mereka ini ahli hadis, tapi mereka sufaha, otaknya sudah rusak karena otaknya kecuci. Nah, ini sering pernah dengar istilah cuci otak nggak? Nah, saya coba ingin ngajarin ibu cuci otak. Kalau ibu-ibu suruh milih nih, milih Al-Quran atau milih Pancasila? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam. Milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? 2 menit nggak nyampe jadi teroris semua ibu-ibu. Betul. Itu pertanyaannya loh Bu. Jadi pilih Al-Quran atau Pancasila? Nggak mungkin kan kita pilih Pancasila, karena Pancasila itu bikinan manusia, Al-Quran wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam kan? Makanya orang teriak-teriak bela Islam tapi melawan negara. Orang teriak bela Islam kan? Tapi melawan negara. Karena itu pertanyaannya. Milih taat sama Allah atau taat pemerintah? Taat Allah, bukan taat pemerintah. Makanya orang itu kalau mau dijadiin teroris gampang. Ibu-ibu ini kalau ngajinya salah, masuk dari 3 pertanyaan tadi, jadi. Emak-emak mantan murid Al-Karim Rashid ngebom, jadi Bu. Karena itu cara cuci otaknya. Nah, saya ajarin cara ngejawabnya. Biar ini vaksin, tadi itu kan virus, ini vaksin. Vaksinnya sekarang ya Bu, vaksinnya juga sama. Coba saya tanya ibu-ibu, milih taat Allah atau taat suami Bu? Hah? Kan suruh milih. Nah itulah Bu, itu jawaban terhadap pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan itu bukan pilihan, dan jangan pernah memilih. Kalau ibu-ibu ngemilih, ibu-ibu kejebak. Bayangkan saja, milih Al-Quran atau Pancasila. Kalau kita milih Pancasila kita kafir, milih Al-Quran kita ngelawan negara. Itu jadinya sama tadi, milih taat sama Allah atau berbakti sama suami. Jawaban yang benar, berbakti kepada suami adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Setuju gak kira-kira? Itu jawaban yang benar. Taat sama pemerintah adalah derivasi, hierarki, turunan ketaatan kepada Allah. Makanya jelas di Al-Quran kan, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taat Allah, taatlah Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Ini hierarki loh Bu. Orang yang taat kepada pemerintah sama saja dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang melawan pemerintah sama saja dia melawan kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu ngejawabnya begitu. Satu-satu saya berikan jawaban. Karena sudah kadang dikasih virus, ya harus divaksin sama saya. Saya harus tanggung jawab. Keluar dari sini ibu-ibu rusak ya dosa saya nantinya. Jadi taat kepada pemerintah itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Saya ingin sederhanakan ibu-ibu. Bayangkan, banyak gak orang zaman sekarang menghina pemerintah? Banyak. Menghina pemerintah itu dapat pahala atau dapat dosa? Dosa. Karena kalau ibu-ibu pengen tahu, tidak ada satupun dalilnya yang membolehkan kita menghina pemerintah, apalagi melawan. Justru ada dalil yang melarang. Apa dalilnya? Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Jajal kalau nggak percaya. Ada caranya Allah menghinakan orang-orang yang telah menghina pemerintah, apalagi melawan.
Nah kalau melawan lagi dalilnya. Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali, tanpa alasan. Maksudnya begini, biar sederhana. Kalau orang maling, Allah tanya, alasan kamu apa? Lapar ya Allah, enggak kebeli beras. Kamu maling baju lebaran, ngapa? Udah 3 tahun ya Allah enggak kebeli baju lebaran. Anak saya nangis-nangis, bukan buat saya ya Allah, buat anak saya biar enggak dibully tetangga. Alasan masih didengar. Ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah, 5 tahun enggak pulang-pulang, ngempet rasanya. Masalah alasannya Allah terima atau tidak itu hak Allah, tapi alasan didengar. Nah ada perbuatan maksiat Bu yang Allah nggak mau dengar alasannya, yakni melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Awas hati-hati. Orang yang melawan pemerintah itu judulnya mati syahid kata dia, bukan mati syahid, mati jahiliyah. Bayangkan, waman mata wa huwa mufariqul jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak pemerintah yang sah, memberontak kepada negara, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Itulah mengapa orang Khawarij itu walaupun rajin sholat mati jahiliyah. Teroris itu walaupun mereka rajin ibadah mati jahiliyah. Semua kelompok-kelompok destruktif ya yang pernah ada di negeri kita ini, mau dia ITI, mau NII lah, mau PKI lah, atau apapun namanya, semua yang bersifat destruktif, maka kalau dia mati dalam keadaan melawan pemerintah, mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Bukan mati syahid, mati sangit. Hati-hati itu. Vaksin kedua tadi, milih bela Islam atau bela NKRI? Jawaban yang benar, bela negara adalah kewajiban yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Bayangkan Bu, kalau orang Indonesia ini enggak bela negara, negara kita diorong-orong orang, enak enggak kita kayak Suriah itu, perang saudara kan? Lagi ada anak tidur ceder di bom, ibu lagi enak-enak di toilet ada bom, duar, ngebuang belum selesai sudah kocar kacir ya Bu ya. Artinya nggak nyaman. Makanya para ulama mengingatkan, menjaga negara sama saja kita menjaga agama. Makanya ada slogan hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian daripada iman. Vaksin ketiga ini tentang Al-Quran dan Pancasila. Milih Al-Quran atau milih Pancasila, itu bukan pilihan. Yang benar jawabnya begini, Pancasila itu bukan agama, dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama, serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Tak ulang ya, Pancasila itu bukan agama. Nanti ditonton lagi di channel Al-Karim Rasyidnya Bu, biar viewersnya banyak itu ya. Jadi bukan hanya ngedenger di sini. Pancasila itu bukan agama, Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama, namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Loh kok iso Pancasila sesuai dengan agama? Dulu Nabi mendirikan negara, namanya negara Madinah. Ketika Nabi mendirikan negara yang didirikan Nabi bukan negara Islam. Ini buat pencerdasan, buat orang-orang yang ambisi mau mendirikan negara Islam, mendirikan khilafah. Nanti saya kasih vaksin khilafah juga ya. Mau mendirikan negara Islam, Nabi nggak pernah mendirikan khilafah, tidak pernah mendirikan negara Islam. Walaupun khilafah itu memang ada, tapi 30 Tuhan kata Nabi. Tapi bukan negara Islam di Madinah itu, Madinah. Dan dasar negaranya bukan Al-Quran. Konstitusi negaranya Al-Madinatu Masrutiyah, Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Nah dicontoh oleh pendiri negara kita. Pendiri negara kita bikin NKRI, dasar negaranya Piagam Jakarta. Kalau Nabi dulu Sahifatul Madinah, Piagam Madinah, kita Piagam Jakarta, yang mengerucut menjadi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, Al-Quran.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Al-Quran. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Al-Quran. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wa amruhum syura bainahum, Al-Quran. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, Al-Quran. Ini kayak penataran P4 pokoknya kita ini ya. Iya nih, vaksin ideologi namanya, Bu. Jadi Al-Quran, Pancasila itu sesuai dengan Al-Quran, jangan dibanding-bandingkan. Al-Quran gak boleh jadi konstitusi, itu merendahkan Al-Quran. Namanya konstitusi ya, Bu, itu bisa diotak-atik, bisa diamandemen. Masa Al-Quran mau kita amandemen? Nah, banyak kelompok-kelompok penipu itu mewajibkan Al-Quran sebagai konstitusi. Akhirnya dia memanipulasi umat. Kan banyak orang awam ikut aja, oh ini bela Islam nih, memperjuangkan agama, padahal salah. Karena ujung-ujungnya diajak memberontak kepada negara sendiri. Nah, kalau saya kasih vaksin khilafah sekalian. Kalau ada yang ngajak ibu-ibu masuk kelompok-kelompok khilafah, nanyanya begini, Bu. Tunjukkan dalil yang memerintahkan mendirikan khilafah. Pasti bingung dia. Karena saya tegaskan tidak ada satupun dalil dalam Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Saya sudah ngobrol panjang, Bu, lebar sama kelompok-kelompok yang mau mendirikan khilafah dan melawan negara itu. Mereka nggak bisa nunjukin dalilnya. Bahkan Profesor Dr. Mahfud MD sudah pernah nantang yang bisa nunjukin dalil. Satu aja. Kata beliau, saya kasih hadiah. Dan beliau siap mundur dari Menko Polhukam. Kalau ada yang berani nunjukin dalil, karena nggak ada dalilnya. Itu jualan, Bu. Orang ngasong agama. Dan yang memperjuangkan khilafah itu di negara-negara Islam itu sudah dilarang semua. Pusatnya mereka di London, Bu. Kita nyebut aja HTI, kan udah dibubarin sama pemerintah tuh. Itu pusatnya di London sana. Ngapa orang London memelihara kelompok destruktif itu? Karena dia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini Ahmadiyah, tahu Ahmadiyah enggak? Yang punya Nabi Mirza Ghulam Ahmad itu. Di semua negara Muslim sudah dilarang. Yang jagain ngingu ya, Bu. Ngingu Ahmadiyah siapa? London, Inggris. Semua kelompok-kelompok agama Bahai, yang Bahai ya, Bu, Inggris juga. Jadi kelompok-kelompok sesat destruktif itu di sana, dipeliharanya itu, dijaga di sana. Buat apa? Ngancurin Islam dari dalam. Nah, ini ilmu buat kita semua, jangan percaya. Termasuk ini juga nih kemarin itu. Saya ingin klarifikasi di sini juga tentang bendera hitam. Bendera tauhid ya. Enggak. Sejak kapan tauhid itu punya bendera? Sejak kapan? Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalahnya sebutan bendera tauhid. Bohong banget itu. Terus sejak kapan tauhid punya bendera? Lama kita ngaji mau gak ketemu bendera tauhid itu. Mengapa mereka memerkai bendera dengan bendera tauhid? Karena kalau polisi menyita bendera hitam, mereka mengatakan polisi menista bendera tauhid. Padahal nggak ada bendera tauhid itu. Malah nggak boleh nulis kalimat tauhid itu di sembarang tempat. Majelis Ulama Nangguru Aceh Darussalam sudah memfatwakan nulis kalimat tauhid di baju nggak boleh, di topi nggak boleh. Mohon maaf kalau ada ya, karena itu fatwa dari itu jadi konsideran. Ya mudah-mudahan nanti MUI pusat menetapkan juga sedemikian rupa. Karena ngapa? Merendahkan kalimat tauhid, bukan pada tempatnya itu. Coba kalau di topi kencing sambil berdiri, di baju kan dicuci, masuk toilet, ketemu bini malas nyucinya diinjek-injek. Itu kalimat tauhid. Bahkan mohon maaf, ibu-ibu ini kan suka pakai liantin kalung itu ya. Lafaznya lafaz Allah. Termasuk ini apa sih, Bu, namanya aksesoris itu? Bros itu yang gitu-gitu aja, Bu. Jangan yang ada lafaz Allahnya. Karena kalau liontin kalung saja ada lafaz Allah, masuk toilet harus dilepas. Ibu-ibu masuk toilet tuh, punya kalung 100 gram. Liontinnya 50 gram, 150, teleng palanya, Ibu. Saking beratnya. Masuk toilet lepas, Bu. Taruh di depan. Hilang dia. Ibu-ibu keluar, mana kalung gua ya? Sudah ada yang mengamankannya. Daripada ya, Bu, daripada lafaz Allah, lebih baik nama suaminya saja. Bang adikku sayang gitu ya. Nama suaminya saja taruh di liontinnya, karena nggak boleh. Nah, sama dengan kalimat tauhid, jangan sembarang naruhnya. Saya bacakan dulu hadisnya ya.
Idza ra'aitumur rayati sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuhariku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, karena adalah kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazubril hadid, kelompok bendera hitam itu hatinya keras bagaikan baja, mereka nggak bisa diingatkan. Saya ngingetin begini, mereka marah-marah loh Bu sama saya. Ya nggak apa-apa, saya niatnya dakwah, nggak apa-apa, saya ingatkan. Hati mereka keras bagaikan baja. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, emang ada bendera hitam beneran? Ada, bendera tentara Imam Mahdi. Tapi nanti kalau Imam Mahdi sudah memimpin pasukan, Imam Mahdi memimpin pasukan kalau Dajjal sudah menjajah. Dajjal menjajah ketika sudah terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Tadi malam hujan nggak? Alhamdulillah, Dajjal masih tangeh. Makanya yang pakai bendera hitam sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, yakinilah itu kelompok bendera hitam palsu. Baik, terakhir sebelum kita tanya jawab, saya bacakan satu hadis lagi tentang kelompok destruktif ini. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati yaqra'unal Qur'an, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai, di mana bacaan Quran mereka, bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Makanya jangan pernah tertipu ya Bu. Mereka tuh lebih fasih dari kita malahan. Wala salatukum ila salatihim bisyai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian akan minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi, fa idza kharaju faqatuluhum, apabila kelompok itu sudah keluar maka wajib kalian memerangi mereka. Jadi umat Islam harus satu suara. Kalau berhadapan dengan kelompok destruktif, kita wajib memerangi mereka secara bersama-sama. Jangan pernah takut dituduh Islamofobia. Orang barat itu fobi sama Islam, Bu. Gara-gara siapa? Gara-gara kelompok destruktif ini. Mereka menuduh Islam agama teroris. Amerika itu kan menuduh Islam agama teroris. Orang-orang Amerika. Kenapa? Karena memang ada teroris yang mengatasnamakan Islam. Padahal Islam memang bukan agama teroris. Makanya umat Islam satu barisan, harus satu suara untuk bersama-sama memerangi teroris agar tidak ada lagi Islamofobia. Karena ajaran Islam yang sebenarnya adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Baik, kita serahkan ke Mas Adi lagi. Baik, jazakallah khairan katsir untuk